Dari tadi kita menggunakan kata mayoritas. Menarik nih. Ya. Para pendiri republik ini sadar bahwa mayoritas secara kategori agama adalah umat Islam. Ya. Tetapi para pendiri republik ini tidak pernah menggunakan kata mayoritas minoritas di dalam mengatur republik ini. Jadi tidak ada gunakan. Karena itu saya pernah mengatakan republik ini tidak didirikan untuk minoritas. Tidak didirikan untuk mayoritas, didirikan untuk setiap anak bangsa Indonesia. Dan republik ini tidak didirikan untuk melindungi mayoritas, tidak dilindungi minoritas, tapi melindungi setiap anak bangsa. Tidak ada kata mayoritas, minoritas di dalam konstitusi kita, di dalam pembukaan kita, dan di dalam perdebatan-perdebatan. Artinya apa? Artinya tokoh-tokoh yang waktu itu berjuang, dan banyak diantaranya adalah, kalau dalam kategorisasi sekarang adalah tokoh umat Islam, mereka menginginkan sebuah negara baru, republik, di mana di sana ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial. Itunya arahnya ke sana. Ya. Mereka adalah orang-orang yang berlatar belakang, kalau bicara umat, adalah tokoh-tokoh umat waktu itu. Saya contoh. Tapi mereka tampilnya dengan gagasan untuk bangsa. Walaupun mereka tahu secara kualifikasi mereka mayoritas. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa keadilan untuk semua dan representasi kebangsaan. Agus Salim kurang apa kalau ditanya tokoh keislamannya? Tokoh Syarikat Islam. Dalam perjalanan karirnya, beliau kalau dibilang dalam perjuangan, selalu sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, bapak diplomasi Indonesia. Ketika berdiplomasi keluar, beliau membawa Indonesia sebagai bangsa seluruhnya. Tidak bicara mayoritas. Tidak mayoritas. Jenderal Sudirman, guru sekolah Muhammadiyah. Yang kemudian nih, kita ini sering menganggap kalau guru itu tidak bisa tegas. Ada tidak yang berani bilang kalau Jenderal Sudirman tidak tegas? Ini adalah seorang guru yang menjadi panglima besar, dan kalau lihat latar belakangnya ini adalah tokoh Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang dengan resolusi jihadnya, resolusi jihad, kalau dibaca hari ini kalimatnya, kata-kata resolusi jihad, barangkali orang keder itu. Itu ditulis tahun 45, resolusi jihad ya, betul ya? Resolusi jihad. Apa yang kemudian, yang sekarang diperingati sebagai Hari Santri, menggerakkan semua. Idiom yang digunakan, diksinya adalah diksi, idiom keislaman untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Jadi, saya melihat kontribusi itu diwujudkan di dalam sebuah semangat bahwa umat Islam hadir berperan untuk seluruh bangsa Indonesia. Itu semangatnya dari awal. Terima kasih, bagus sekali. Bukan untuk umat Islam saja, Itu untuk semua. Juga ya? Loh, kalau dulu berbicaranya hanya Islam, maka dia akan bicara mayoritas saja. Tidak. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, dengan itu baca caranya. Lalu apa masalah kita sekarang kemudian? Semangat itu dibangun, keinginan keadilan sosial, 73 tahun kemudian, yang terjadi adalah sebuah negeri dengan ketimpangan yang merata. Ketimpangan di berbagai sektor. Minimal timpang antara yang kaya dan miskin, antara yang berpendidikan tak berpendidikan, antara yang bekerja tak bekerja, antara yang di kota dan di pedesaan, antara yang di Jawa dan di pulau lain. Ketimpangan-ketimpangan itu yang kemudian hari ini menjadi masalah terbesar kita. Karena itu, kemudian ketika orang membicarakan dulu umat Islam tidak bicara mayoritas minoritas, tidak bicara. Ketika ketimpangan-ketimpangan itu muncul, menjadi pertanyaan. Sekarang mayoritas penguasaan aset pada siapa? Minoritas penguasaan aset pada siapa? Mayoritas penguasaan dan banyak hal ini. Jadi pertanyaan, dari sisi jumlah dalam artian orang, dan dari sisi jumlah dalam artian penguasaan ekonomi, jadi masalah. Nah, di sini menurut saya, fokus kita adalah kembali ke titik azimatnya, yaitu ketika Republik didirikan, semangatnya menghadirkan keadilan sosial. Nah, lalu ada gangguan nih dikit. Yang tadi dikatakan, kalau pembangunan itu ada 3, bangun politik, bangun ekonomi, dan bangun hukum. Yang satu adalah bangunan ekonomi, satu demokrasi, yang satu rule of law. 2 kita sudah ada. Ekonomi sudah, demokrasi sudah. Nah, PR kita terbesar ini kepastian hukum. Ini yang kemudian implikasinya pada persoalan-persoalan seperti kriminalisasi, seperti ada proses-proses. Kenapa? Karena kepastian hukum. Kira-kira itu, Ustaz. Terima kasih, Pak Anies. Luar biasa. Kalau Pak Anies Mata butuh GPS dan sopir baru, gitu kira-kira.
untuk menghadirkan keadilan yang lebih segar. Pak Anies Baswedan, substansinya adalah memang soal keadilan. Tepuk tangan buat Pak Fadli. Jadi udah kompromi, juga sebetulnya sudah selesai lah ya. Cuma Pak Fadli masih soft. Ini ada yang salah paham. Ada yang gagal paham gitu kan. Pak Fadli belum bilang kayaknya jangan-jangan ada ideologi baru kali yang ingin menggeser Islam barangkali. Tapi saya pikir kita coba dengarkan penjelasan lebih jauh. Mungkin Pak Anies Baswedan dulu, setelah itu Pak Anies Mata. Gantian Aniesnya nih Pak. Terima kasih. Banyak hal yang sebenarnya bisa kita bahas ketika merespon apa yang disampaikan oleh Ustadz Zaitun, Pak Tiar, dan tadi dengan Pak Tony. Ya. Kalau kita lihat tentang fenomena sekarang, kasus-kasus hukum, kemudian soal benar tidak sih ketimpangan itu sebenarnya, terjadi tidak sih ketimpangan itu, kemudian soal pemahaman sejarah, itu luas sekali. Ya. PR kita terbesar saya rasa adalah membuat sejarah. Membuat sejarah. Iya. Menoreh Memahami sejarah itu penting. Menguasai sejarah itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah membuat sejarah baru bagi umat Islam Indonesia. Ini harus kita buat. Ya. Harus bikin sejarah. Ya. Di masa ini, kita berada di dalam situasi di mana menginginkan agar bisa berperan lebih besar. Bisa berkontribusi lebih besar. Karena itu, kontribusinya akan punya dampak kepada kesejahteraannya, kepemilikannya, dan lain-lain. Karena itu, saya melihat PR besar di kita. Tadi bicara tentang ketimpangan, itu bukan mengecilkan yang sekarang besar, tapi membesarkan yang sekarang kecil. Di situ yang harus kita lakukan.